looks-nya hideous, kayak busuk gitu. Tapi ternyata tuh ada emas di dalam. Pas lu buka tuh lebih cantik warnanya bro. Dan rasanya lebih enak. Udah dibusukin bisa jualnya sama kayak harga emas. Iya. Plan-nya sih 2 tahun sebenarnya. Tapi itu balik dalam 36 hari waktu itu. Gila. Oke, hari ini gue kedatangan Bro Dimas. Lebih dikenal sebagai Dimas the Meat Guy atau Dims the Meat Guy. Dims the Meat Guy. Dims the Meat Guy. Dia bikin gue bokeh nih. Soalnya restorannya mahal. Gue tahun ini udah... Sekarang bulan Juli ya. Gue udah 3 kali ke situ. Udah 3 kali bro. Udah spend 20 juta di sana. Waduh. Berarti masuk VIP Gold berarti. Oh gitu ya? Yoi. Tapi gak pernah dikasih kartu VIP tuh. Oh iya? Wah, ntar gue ngasih sendiri deh. Asik. Nah kenapa gue pengen ngobrol sama dia? Soalnya gue liat Meat Guy ini menarik banget kan. Kalau misalnya kita ngomongin F&B steakhouse yang premium, itu tuh di otak gue tuh udah terdominasi sama brand-brand internasional. Ya kayak Loris, Wolfgang, abis itu Ruth Steakhouse gitu kan. Nah jadi ini menarik banget soalnya gue kepengen banget menggali dari lu ya, kayak perjalanan lu dari nol membangun restoran dan bahkan bisa bersaing sama international F&B kayak gimana steakhouse. Dan juga gue yakin ini pelajarannya bukan berlaku cuman pelaku usaha F&B doang gitu, tapi juga mindset filosofinya juga berlaku buat pengusaha in general. Tapi gue pengen tarik balik sedikit ya, lu ini lulusan tahun berapa sih? Gua 2011 mungkin ya. 2011 tuh kuliah semester 1. Oke, berarti lulusnya 2015. Lulusnya 2015. Ambil? Itu S1 gue ambil accounting, terus gue sempet kerja, kan gue accounting. Jadi akuntan dulu 2 tahun, terus gue ngambil S2, dapat kesempatan. Berapa tahun tuh kerjanya accounting? Accounting 2 tahun, terus kayak passion gue bukan di situ. Terus habis itu gue memang dari dulu tuh suka jualan, gue emang kayaknya intuisi bisnisnya tuh udah berkembang kan dari pas gue kuliah itu sebenarnya, dari mungkin lingkungan kali ya, teman-teman juga ya. Terus gue ngambil S2 bisnis di ITB, SBM 2017. Nah itu kan 2017 kalau nggak salah tuh lagi naik banget startup ya. Nah di situ gue belajar banyak tentang startup, tentang bisnis lah di sana di S2. Berarti lu nggak ada background F&B sebenarnya? F&B nggak. Keluarga gue jadi yang kerja nyokap itu dia accounting juga, akuntan di sebuah perusahaan dah. Jadi gue makanya ambil akuntan dulu kan ngikut orang tua banget kan. Terinfluence. Nah tapi karena gue sebenarnya orang itu bandel aja, gue kayak suka ngelawan lah gitu. Terus akhirnya gue ngambil bisnis sendiri. Tapi kerja dulu gue. I see. Boleh nanya nggak kalau dari bokap lu kerja? Bokap enggak sih, lebih ke emak gue sih yang kerja. Yeah. I see. Oke. Jadi cuman menariknya, terus lahir jiwa F&B-nya dari mana? Jiwa F&B dari, sebenarnya justru bukan dari jiwa F&B-nya bro. Gue esensial dari bisnisnya sih. Nah, gue itu pernah waktu itu setelah lulus kuliah S2, gue buka kayak barber gitu, barbershop. Sekarang masih ada sebenarnya kecil-kecilan. Nah, terus gue tuh pernah kayak pingin buka usaha makanan kecil-kecilan juga di depan barber gue. Cuman kenapa gue tuh F&B tuh gue nggak suka banget, kayak susah, terus agak kurang bisa ke-track gitu datanya kalau sales-nya lagi turun, lagi naik. Kayak dulu kan apalagi kayak lokasi bagus, terus mungkin tempatnya oke, produk enak, rame kan. Variabelnya dulu tuh sampai situ doang gitu loh. Kayak wah ini sahabat lah F&B, gue gak akan mau bisa F&B sampai kapanpun. Nah cuma kenapa gue bikin bisnis F&B itu karena gue menjalani bisnis content creator. Kebetulan gue ngambil bisnis content creator itu tuh menurut gue as a business juga lah. Nah jadi gue tuh ngambilnya niche, kebetulan banget. Passion gue masak bro. Tapi gue gak mau bikin restoran. Yaudah gue hobi aja masak. Nah pas gue hobi masak, cuman gue fokusin daging. Gue ke-build brand dulu as a Dims the Meat Guy. Gue ketemu marketnya, tes market, tes pasar. Karena gue punya followers kan. Jadi gue tes di sosmed gue. Ada feedback, respon, baru gue berani buka. Oke, menarik. Oke, coba soalnya sekarang ini gue di tahap gue di tahap dimana gue liat F&B menarik, gue suka makannya, gue suka makan. Tapi kalau misalnya liat restoran serem bro. Apalagi kalau misalnya daerah rumah gue ini buka 20 tutup 10 gitu setiap. Iya bro, kalau peak agak memang harsh banget sih. Iya. Juga denger-denger. Makanya gue liat kayak, gue serem banget. Tapi makanya gue liat dia punya restoran fascinating gitu. Maksudnya as someone yang gak punya background F&B, keluarga maksudnya ya.
family nggak punya background F&B, Ya. lu juga bukan pergi ke culinary school, Tidak. tapi bisa punya, menurut gue, ya namanya SCBD, kan kita tahu lah ya, SCBD itu adalah tanah yang termahal di Indonesia lah, salah satu lah, Ya. salah satu if not the most expensive gitu kan. Betul. Bukan restoran di sana kan, Iya. orang gila juga Ya, gitu. gila banget sih bro. Iya. Nah, makanya oke, gue pengen ini ya deh, kan berarti setelah lu lulus S2 bisnis, terus lu ngapain? Lu langsung kerja atau lu langsung buka barber lu itu atau apa? Jadi titik balik gue itu, kan gue barber itu karena gue kerja kan, nabung. Pokoknya gue tuh sebelum kuliah S2, gue sempat kerja kan udah ada penghasilan. Situ ya gue barber PT-PT sama temen gue lah, temen kuliah. Ini franchise atau buka brand buka sendiri, Buka sendiri. kecil banget, cuman mungkin 2 kursi doang bro. Modalnya minim banget lah. Budget gitu. berapa tuh dulu tuh? Apa? Budget berapa tuh dulu? Dulu kayaknya mungkin nggak nyampe 25 juta kali ya. Terus tempatnya juga kebetulan yang punya salon, jadi ya udah kayak kita cuma beli kursi, alat sama meja kasir, sistem POS gitulah. Ini setelah lulus atau waktu masih S2? Pas S2 di situ. Pas S2. Nah, tapi pas S2 juga karena gua itu di ITB, SBM, networknya lumayan. Waktu itu gua karena gua orangnya cukup nekat, berani, jadi waktu itu ada dosen pembimbing, gue inget banget tuh, Aryo Tejo masalah, itu kakaknya Dito Aryo Tejo. Dia waktu itu punya visi, ya gue inilah pitching di depan. Waktu itu gue bikin produk sama temen gue, startup. Jadi gue bikin iklan di motor bro. Lo pernah ngeliat nggak ya dulu? Tahu. Startup, nah itu gue bikin tuh salah satunya. Gue pitching, dapat pendanaan, terus jalanin startup gue itu sampai 2020, bangkrut, terus baru gue Pivot ke restoran. ngonten dulu Oh, bro. baru ngonten. Betul. Ini kayak gue belum pernah kasih tahu juga deh. Sebelumnya gue emang sempat bisnis itu. Jadi karena gue pernah startup, gue jalanin bisnis startup itu. Gue juga ada mentor dari dosen gue, dari investor gue, dari beberapa pelaku bisnis startup juga yang zaman 2017 itu tuh sampai 2020 ketemu banyak orang ya dulu. Nah terus ya gue belajar, kayak gini. Nah gue 2020 tuh kenapa bangkrut? Karena COVID. Soalnya bisnis gue itu, startup gue tuh kebetulan kan iklan di motor sama ada di mobil. Mobil kan pakai stiker tuh. Tahu. Kan 2020 kan lockdown kan nggak bisa keluar at all kan. Iya. Ya udah, nggak ada yang buying placement juga, ads placement, terus ya nggak ada ojol yang keluar. Situ gue harus cut. Terus Turun berapa persen tuh omsetnya tuh waktu COVID? Ya mungkin kalau yang biasanya gue bisa achieve target 90% lah. Gue belum nyampe 100% tuh, bahkan lagi mau, karena kan lagi mengenalkan produk gue, turunnya sampai mungkin yang paling harsh 2 bulan terakhir tuh di 15% sih. Sisa 15%. 15%, jadi Dari 90 sisa 15%. yes, jadi the rest of penghasilan semuanya dibalikin. Terus ya waktu itu gue pivot bikin agency sempat kecil-kecilan, jadi some of my employee itu gue selamatin. Adalah masih ada pemasukan, tapi in the meantime gue tuh kan banyak waktu kan. Kalau agency itu kan bisa ngerjain dari rumah kan, online. Jadi waktu itu ya agency kayak gue handle sosmed bisnis, terus gue partner gue ini ngerti IT, bikinin app sama web, gue tukang jualannya. Terus sambil di rumah ya itu gue sambil masak kan. Nah pas masak ya ini lucu lah, kenapa gue bisa jadi content creator juga, gara-gara pas gue masak itu gue nggak sengaja di videoin sama adek gue. Terus waktu itu pakai TikTok bro, gue nggak ngerti TikTok. Nah pas di videoin, di upload, viral. Nah Apa tuh dulu video awalnya? Video awalnya karena gue bikin dry age itu, padahal sebelumnya gue udah masak tapi nggak pernah di videoin. Nah ini dry age kan lumayan mahal nih, gue beli, tolong videoin dong. Biasalah, maksudnya jiwa bukan bapak juga ya, kayak tolong di videoin buat gue pribadi bro. Kalau misalkan gue mau ulang lagi kan, gue tinggal oke. Ini berapa hari, caranya plastikinnya gini, cara motongnya gini. Sesimpel itu. Oh lu dry aging sendiri maksudnya? Dry sendiri di kulkas gue. Proses lu ngedry aging maksudnya yang di videoin? Betul, itu masih rumah. Bahkan proses ya, gue nggak masak. Prosesnya itu kan unik kan, kayak 30 hari gue taruh di kulkas. Nah itu tuh aneh bagi orang-orang. Terus ya udah jadi viral kan. Nah gue nggak tahu, gue kira TikTok tuh cuman platform untuk aplikasi ngedit video. Ternyata pas diedit tuh harus diupload. Pas diupload meledak. Ya gue kan insting bisnis, insting jualan, cobalah gue masak-masak lagi, di videoin lagi, nextnya gue bikin video kedua, ketiga, keempat, naik lagi tuh.
Nah terus sebulan konten, ya sebulan tuh gue masak, cuman dikontenin sama akhirnya dilanjutin sama dulu pacar, sekarang jadi istri. Nah di videoin terus, diupload, udah ada gain masa, kayak follower waktu itu nyentuh 9.000, baru di-brandingin sama istri gue. Jadi ini karena istri gue di-brandingin Dims The Meat Guy. Oh. Karena gue tuh suka masaknya tuh daging-dagingan. Padahal gue juga nggak tahu gue mau ke sana kan. Tapi entah kenapa tuh gue emang suka masak itu pada saat itu. Jadi kebentuk sendiri sesuai dengan jiwa lu ya berarti ya. Kayak Betul. misalnya kayak ya semua orang makanya menemukan jalan hidup itu tuh bukan yang pertama kali lulus langsung ketemu gitu. Ya. Nabrak dulu kiri kanan. Betul. Abis itu lu juga dari awal tidak merencanakan. Berarti waktu lu Tidak. bikin konten lu gak merencanakan bahwa oh one day gue pengen bikin restoran gitu, enggak ya? Oh enggak banget bro. Gue aja kepikiran konten dulu enggak banget. Karena gue gak suka konten at all. Gak suka gue, apalagi ya mungkin karena milenial kali ya. Zaman dulu 2020 kan TikTok itu masih yang Iya, joget. Iya, Gue tuh kayak ya inilah apa ngelucu ngata-ngatain yang TikTokan dulu kan. Kayak adek gue kan Gen Z kan, pasti joget-joget gitu, itu biasa lah kan. Ternyata maksudnya gue juga dapat penghasilannya juga dari sana gitu loh. Oh ternyata gini ya, gue belajar malah dari Gen Z. Kenapa lu uploadnya itu di maksudnya gini, kenapa lu ngomongnya TikTok? Kenapa lu nggak fokus misalnya di YouTube atau di IG gitu maksudnya? Not even kepikiran bro. Gue memang kan karena nggak mau konten kan. TikTok itu tuh dulu karena si adek gue ini mau ngedit video. Gue kira tuh TikTok cuman aplikasi ngedit video doang bro. Nah ternyata lu kalau mau dapat videonya tuh lu harus upload. Ya kan diupload kan. Jadi tuh uploadnya di akunnya bini gue juga. Jadi Dims The Meat Guy tuh akunnya cewek. Oh, female gitu. Female. Nah, terus ya udah di situ kayak gue belajar dari situ, dari TikTok, dari ya ada gue lah nih gini kalau TikTok nih kalau upload. Ya kan kalau Instagram yang gue tahu kan gue udah ya kita kayak punya Instagram udah lama lah ya. Tapi kayak follower gue waktu kan 500 tuh waktu itu kan. 500 yang like kan nggak mungkin 1.000 bro. Yang like kan pasti kayak mungkin 50, 10%-nya gitu kan, 100 udah banyak. Lah kok TikTok bisa 1 juta ya? Followernya cuman waktu itu cuman 100, 200 doang. Oh ternyata FYP itu ya. Belajarlah gue dari nol. Nah terus IG itu tuh setelah 2 bulan konten, YouTube setelah 6 bulan konten. Oh. Setelah 6 bulan start itu TikTok. Oh baru 3-3-nya setelah 6 bulan gitu. Betul. Baru jalan 3-3-nya. Oke. Nah terus berarti ini kan lu secara kebetulan lu nyemplung jadi content creator di tahun 2020 lah. Iya. Bisa dibilang kayak gitu ya. Nah lu buka cabang pertamanya itu kapan? 2022 akhir. 2022 akhir 3 tahun bisa September. 2 tahun plus kalau kayak gitu. 2 tahun plus, 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Tapi sebenarnya lu buat ngebuka restoran kan pasti ada perencanaan kan. Betul. Berarti misalnya berapa? Setahun gitu misalnya. Rencana itu Rencana mungkin plus renov segala macam. Oh kalau itu ya setahun sih. Setahun kan? Setahun. Berarti bisa dibilang lu dalam waktu 1 tahunan lu udah memutuskan untuk buka kan? Jadi 6 bulan pertama itu mikir, ngumpulin niat, terus ngumpulin evidence bahwa kalau gua ya bukan evidence juga apa ya, enough data kalau gua buka itu ada yang datang, at least itu dulu deh. Nah terus kalau udah ada yang mau datang kan dapat tuh data tuh kan, jadi kan ya gue diajarin di kampus gue ya lo harus do market research abis kan. Ya dulu gue belajar Javelin board lah, terus misalkan business model proposition gitu-gitu kan, value proposition ya gue tuangin semua tuh ilmu yang gue belajar kan di kampus. Ya udah sama 6 bulan gue pakai itu, tapi kan gue punya advantage, gue punya si sosmed ini kan. Ya udah, terus gue bikin studi kasus. Oke, kalau gue buka daerah sini dengan price range segini gimana? Lu survei. Gue survei. Cara pakai story maksudnya? Pakai story terus nanti kan bisa ngevote kan. Terus TikTok tuh nggak salah juga udah bisa ngevote juga. Ada dia votingnya, fiturnya. Nah, Yang kayak lu voting kayak apa misalnya? Apakah lu mau datang kalau misalnya gue buka di Bintaro gitu maksudnya? itu pertama ya. Terus itu bukan voting, tuh gue nanya kalau yang DM banyak, oke. Terus gue bikin konten. Nah, kalau gue buka ini gimana? Itu konten TikTok. Yang reply banyak. Ayo bang buka. Gue udah ngiler banget natin mulu. Dosa lu cuman masak buat lu diri lu sendiri tapi gue nggak nyobain. Nah itu kan, itu kan belum kuat kan. Oke, gue detailin lagi nih, karena gue itu dari awal kan gue ngebrandingannya Wagyu kan. Gue dari awal tuh emang udah sengaja gue masaknya steak yang lumayan high end. Walaupun tuh gue tipis terus tuh setiap bulan walaupun ada endorsement, karena kan modalnya kan lumayan tuh kan masaknya kan sebenarnya.
Tapi gue sebenarnya invest. waktu boleh tahu nggak ya waktu lu dulu awal-awal ya tahun 2020, 21, 22 ya. Kayak lu punya P&L, lu punya sebagai content creator tuh kira-kira kayak gimana? Lu sebulan bisa dapat berapa? Spendingnya berapa? Kalau dari content creator sebenarnya gue bisa bilang one of the biggest sih kayak tahun itu sih. Oh 2020? 2021, 22 kejayaan. Oh, kejayaan justru 2021? Iya, sebulan tuh mungkin ya bagi gue sih dulu udah gede banget ya. Sebulan mungkin bisa 28 sampai 35 brand tuh. Oh. Jebret. Boleh tahu nggak sih berapa jutanya? saat itu yang kemarin nggak usah yang sekarang. Ya, nggak tahu ya, mungkin setahun mungkin sebulan kalau segitu ya, average. Paling gede mungkin 4 sampai 6 B kali ya setahun ya. Oh. Tapi OPEX gua like only kecil banget sih bro sebenarnya. Pas di 2022 ya, kan 2022 kan itu udah lumayan tuh. Jadi dulu tuh 2020 tuh sampai 21 tengah OPEX gue tuh struggle banget karena tipis parah bro. Karena kan harganya belum naik, terus harga jualnya belum naik, rate cardnya, ya harga dagingnya kan tetap bro. Terus kan gue harus naikin harga OPEX gue supaya gue dapat konten yang bagus kan, karena gue mau another experience nih. Betul. Ya kan? Nah berarti bisa dibilang udah 3 fase kan. Fase pertama ini fase yang lu masih awal-awal. Ya. Besok fase 2 ini fase yang kejayaan lu gitu kan, yang waktu lu konten. Ya 2002 awal lah. Fase ketiga gue gak tahu nih, biasanya kan orang-orang bilang setelah COVID brand biasanya jatuh gitu kan. banget. Nah berarti oke, kita ngomongin 3 fase ini nih. Yang fase pertama, waktu pertama kali mulai di tahun 2020, itu kira-kira berapa brand yang masuk, lalu keluarinnya berapa tuh? Fase pertama itu adalah lu bikin identitas dulu. Terus kan gue kan bikin identitas kan. Oke, gue food creator. Terus gue niche, gue daging. Dan gue udah tentuin gue gak akan kemana-mana. Jadi gue udah tahu nih forecast. Kira-kira brandnya apa aja nih yang masuk. Ya kan, tipenya. Nah di situ gue kan followersnya belum terlalu masif. Belum terlalu dikenal juga. Terus tapi brand udah yang masuk lah. Nah itu harganya gak mahal. Gak terlalu align sama apa yang gue keluarin lah spend OPEX-nya. Jadi mungkin OPEX-nya tuh masih 90 sampai 98% bahkan. Oh jadi lu nggak dapat duit lah bisa dibilang. Jadi apa yang lu dapat lu keluarin juga buat barangnya. Gitu. Itu sama 2020. Setahun gitu. Setahun. Nah 2021 itu proses penurunan OPEX. Karena kan, kalau di bisnisnya lu equilibrium lah. Lu mau dapat revenue sebanyak apapun, tapi kalau OPEX lu ngikut terus ngekor, ya lu ngapain bisnis bro? Lu cuma nyapain diri lu sendiri kan. Nah jadi dari Januari sampai Desember 2021 tuh P&L adalah OPEX gue dari 90% itu sampai ke waktu itu 40% sih. Dengan meningkatkan revenue di Desember. Dengan meningkatkan revenue atau dengan mengurangi cost? Dengan ningkatin revenue. Dengan ningkatin revenue. Okay. Karena nilai jualnya marginnya lebih gede. Iya. Nah, ininya rate card-nya dinaikin lah gitu. Betul. Iya. Seiring dengan pertambahannya followers kan. Iya. Nah, itu zaman-zaman 2021 akhir tuh gue sempat dapat 1 juta followers dalam waktu seminggu, 2 minggu. Itu kan lagi gila banget kan, nyayur. Nah, tuh pas nyayur 2022-nya tuh panennya lah. Ya lebih panen lagi karena udah lebih mature, terus gue udah tahu nih gimana cara maintain konten, terus handling brand. Di situ gue juga ada invest manager, jadi rapi lah. Gue tuh nggak pernah yang ribet. Kalau misalkan endorse gue tuh, ya gue pasti service number 1. Terus gue kayak nggak mau yang sosok songong gitu ya. Gue harus susah lah, karena kan gue udah tahu OPEX gue kan makin berkurang. Jadi kalau misalkan gue lebih buat si brand, ya gue nggak apa-apa banget sih, karena OPEX gue pada tahun 2022 awal tuh gue udah nyentuh di 20% langsung. Nah, pas udah mau buka restoran, OPEX gue tuh like 5-7%. Jadi, maksudnya kan business is good kan, 5-7% yang dimana itu OPEX tertinggi gue selama gue ngonten, kebayang gak bro? Iya. Karena di situ kan konten gue udah makin ekstrim kan, gue beli A5, gue harus ngonten keluar ke Jepang, mana-mana gitu kan. Jadi ya di situ gue punya enough cash untuk buka restoran. Iya. Nah menurut lu ya kayak kenapa kalau gitu ada fase ketiga ini? Maksudnya kalau misalnya gue ngobrol kan kebanyakan kan kayak misalnya konten kreator apa ya? Misalnya kayak keuangan gitu ya. Gue kenal beberapa ada yang bilang, iya dulu waktu zaman COVID
mereka endorse-nya tinggi banget ya. Sayangnya gue tidak pernah mengalami itu sih. Sayangnya gue baru mulai setelah di fase ketiga. Iya, baru. Ya, soalnya gue baru 2 tahun yang lalu baru mulai ya. Jadi setelah apa namanya? Makanya nggak ada nih di sini nih. Padahal BU nih gue nih. BU beli Bitcoin, sama BU buat pergi ke Meet Guy. Mahal soalnya. Ayo, brand ada yang masuk biar VIP-nya nambah lagi nih. VIP. Nah, katanya kalau misalnya buat F&B, kenapa menurut lo ada penurunan itu? Bukan F&B ya bro, tapi bisnis content creator kan. Oke. Nah, as a whole bisnis content creator. Iya. Jadi 2022 kan itu gue, karena gue belajar bisnis, gue aware nih, content creator is not sustainable. Nah, soalnya gue juga waktu itu dapat kesempatan ketemu sama Raffi Ahmad. Waktu itu gue diundang ke rumahnya, kayak 2023. Terus gue masak. Kita ngobrol tuh dari jam 9 malam sampai jam 12 lah waktu itu. Dia orangnya emang humble banget sih, santai kan, terus ngobrol bisnis juga. Dia bilang ya, kan gue dapet data dong. Even dia aja itu untuk dia bisa survive dan dia makan lah, itu from the business, dia bikin bisnis lah gitu. Jadi kayak Rans itu tuh buat dia hidupnya. Tapi kalau dibilang kalau misalkan lu jadi fokus content creator doang, wah lu gak akan sustain. Karena akan ada Raffi kedua, ketiga, keempat. Apalagi lu Dim. Wah gue kan belajar dong. Wah ya juga nih. Nah that's why gue itu. Terus gue juga kayak ngerasain 2023 tuh udah mulai decline. Karena di situ gue lagi jaya-jayanya emang Meet Guy banget. Gue lagi fokus Meet Guy banget. Sampai gue, waktu gue tuh 90% for Meet Guy, Dims itu tuh gue 10% gue selama 2023. Jadi banyak yang bilang kayak, bang kok nggak ini lagi. Sebenarnya gue tetap konten bro. Tapi karena gue nggak put my heart into the content 100%, jadi mungkin konten gue nggak nyampe ke mereka. Nah terus gue di 2024 baru aware kan, 2024 tuh is not good for business lah. Apalagi sebenarnya F&B sih. Apalagi sekarang kan ekonomi lagi lebih parah lagi kan. 2024 tuh udah agak mulai nurun nih. Walaupun kita memang di semester 2 tuh ada kenaikan tetap. Cuman as a whole bisnis tuh lagi turun. Nah, that's why kan oke lah restoran udah gue fokusin sekarang udah lumayan cukup stabil dan ya, alhamdulillah kita kemarin juga masuk world best kan, itu bantu juga tuh. Nah, tapi gue di 2024 tuh sebenarnya lebih nyadar ke Dims-nya. Nah kayak, guys kok endorsean makin dikit ya? Baru nyadar tuh. Karena biasanya kan mungkin ada enough cash kan. Sedangkan lo kalau misalkan bisnis restoran tuh lo cash lo tuh mostly tuh lo harus simpan untuk ada urgent matters. Dan itu banyak banget kalau restoran, variabelnya terlalu banyak. Nah kalau content creator itu mostly lebih safe. Karena content creator itu tuh lo masih bisa liburan, lo masih bisa santuy. Mostly ya, saat lo tetap bikin konten. Tapi ya gimana ya, gue itu kenapa masih bisa santuy karena gue invest di tim juga kan, dan gue udah lebih tahu lah oke apa yang mau gue buat nih untuk gue sendiri. Nah that's why pas 2024 itu gue kayak ngerasa kok sepi ya konten gue ya ternyata ya gue nggak bisa tinggal 100%. Dan juga bubble burst, kayak mungkin brand emang udah kan makin pintar kan, udah makin banyak konten kreator, udah makin banyak yang lebih inovatif. Followers ada yang lebih banyak lagi gitu kan yang lebih menarik. Ya gue dari tadi gue sebut mungkin average 30 brand tuh sebulan, padat banget. 2024 tuh gue mungkin average per bulan 3, 4. Lu jadi fokusin di bisnisnya gitu ya? Fokus bisnis, tapi gue pingin fokusin Dims juga. Tapi once gue mau fokusin Dims lagi, ya gue aware, memang bisnis content creator tuh ternyata emang beneran nggak sustain bro. Karena ya kita nggak tahu kapan dapat duitnya gitu loh. Jadi itu average ya. Nah pernah juga kayak selama 2 bulan yang ada brand aja gitu loh 2024, karena memang belum waktunya. Pas Idul Adha baru masuk. Nah itu kan my content kan, my target market emang kalau dulu ada kan daging banget tuh gue banget. Nah, terus nih gue di 2025 alhamdulillah agak naik lagi nih dikit brand. Walaupun sempet kayak udah sebulan cuma 1, sebulan cuma 2. Tapi itulah bisnis. Jadi dulu kan jaya banget ya.
Nah tapi gue belajar intinya sebenarnya lu mau bisnis apapun, mau content creator, mau restoran, mau apapun itu, ya lu tetap harus humble bro dan biasa aja. That's why makanya gue pas dulu lagi jaya-jaya banget, ya gue nggak splurging. Terus gue juga kalau di IG sebisa mungkin gue menghindari konten-konten yang jumawa, karena gue paling benci itu sih. Dan gue selalu bilang sama tim gue, even though bikin konten, ya jangan yang kayak gitu-gitu sih. Karena lu nggak tahu tahun depan, 2 tahun yang lagi kan. Setuju. Make sense sih. Oh, ini pelajaran bagus banget. Jadi ya menariknya gitu. Soalnya kan orang apalagi your mom kan bukan pengusaha kan. Bukan. Makanya kayak bahwa lu mendapatkan uang pertama lu sebesar itu bisa sampai 4-6 M setahun kan besar sekali bro. Besar banget sih bro. Besar gue ya. Iya kan besar banget. Kayak orang juga gede banget sih tuh. Iya. Nah makanya biasa kan orang kebanyakan kalau misalnya udah mendapatkan duit itu beli Porsche bro jadinya. Ambillah 2M gitu. Nah dulu gue juga kepikiran kayak gitu bro. Oh gitu. Pas ya manusia kan. Pas di awal ya. Cuman gue. Soalnya mikir tahun depan juga dapat 6M lagi. Itu. Ini bener nih kata-katanya. Di saat itu. Saat itu. Mikirnya kayak gitu. Iya. Bener bro. Exactly. Itu justru yang bahaya. Itu yang bahaya, iya. Bener sih. Ya makanya di situ gue belajar banget. Dan ya apalagi gue pas ngerunning si Midgay ini kan naik turun banget bro. 2023 juga di akhir turun, 24 turun, naik, turun, naik. Nah sekarang tuh naik pun gue jadi kayak biasa. Misalkan kemarin nih, sales let's say misalkan 300-400 juta sehari. Ya kalau restoran begitulah ya. Kadang juga pernah 10 juta, 20 juta. Pernah juga. Jadi B aja gitu bro. Jadi pas gue turun B aja. Pas gue naik B aja. Wah, kebayang sih lu lihatnya average gitu. B aja ya. Iya. Karena ya lu mau ngapain? Lu 10 juta lu mau ngapain? Sedih banget ya nangis. Terus lu kalau dapat gede banget, lah besok gimana lu? Lu nggak mikir buat besok, nggak mikir buat tahun depan. Jadi ya sekarang sih gue lebih mentingin gimana cara gue invest di pikiran gue dan juga pikiran tim gue. Supaya kalau kita lagi di bawah kita nggak down, tapi kita fokus gimana cara kita bangkit. Tapi pas kita di atas, fokus gimana cara kita tuh tidak masuk ke zona nyaman. Karena tuh udah beberapa kali masuk zona nyaman tuh bahaya banget sih. Iya. Nah, gue pengen sekarang ngomongin yang buat cabang lu pertama deh. Oke, kan akhirnya kan lu buka cabang yang pertama kan, yang di Bintaro gitu. Bintaro. Nah, apa yang akhirnya menjadi trigger dan ngasih lu conviction? Oke, it's time buat gue open gitu misalnya. Setelah lu survei apa gitu misalnya. Contoh gini ya misalnya kalau misalnya gue nanya konten, kalau misalnya apalagi kalau misalnya kita bikin story, kita nanya follower kita apapun gitu ya. Yang namanya follower itu biasanya paling suportif. Misalnya ya kayak apalagi misalnya nih kalau misalnya yang gue sering lihat tuh kayak gini, misalnya dulu ada case apartemen Barbie gitu misalnya. Ada case apartemen Barbie. Terus gue lihat itu dulu followernya, hajar bang, kami mendukung gitu kan. Kami mendukung, kami support all the way segala macam. Tapi kalau misalnya setelah itu dia di penjara, so what gitu. Maksudnya followers juga nggak bisa ngapa-ngapain anyway gitu. Betul. Misalnya. Nah, bisa lagi kalau misalnya contoh lu, gue pengen survei dong. Misalnya kalau misalnya gue buka di Bintaro, oke nggak ya? Namanya biasanya orang udah follow lu, udah invested sama lu, mereka bakal support, bilang bisa. Kan tambah mikir kan, bisa aja iya, bisa aja enggak, bisa aja mereka di luar negeri, atau bisa aja mereka di Surabaya. Tapi mereka senang aja gitu bahwa lu maju, lu bisa buka gitu kan. Gimana cara lu membedakan positive reinforcement yang ngomong doang, yang as an act of verbal support, sama yang actually willing to support pakai duit gitu. Financial projection. Jadi di awal gue bikin business plan, financial projection, terus financial projection gue itu pada saat itu per bulan itu gue pingin di 500 per bulan revenue-nya ya. Nah, gue itu survei, member survei 6 bulan itu gue pingin dapet sampai equilibrium itu at least tuh 1,5 M per bulan. Nah, tanya dari mana? Oke, kalau gue jual average segini dengan menu ini itu gimana? Dan itu gue repeat terus dan di beberapa platform dengan different approaches. Jadi approaches itu tuh kalian sendiri yang tahu. Nah ini kan gue kan dengan platform Dims, gue ada YouTube, TikTok, IG, dan gue kan juga kadang ya ada kayak challenge gue ketemu orang langsung kan. Nah itu gue ngobrol, collect data, oke, dia mau dengan harga segini, produk segini, tuh hitungin, terus gue kalkulasiin, oke, average kayak bisa hit 1,5 B nih per bulan. Berarti itu cara lu buat ngetes ini harganya masuk atau enggak? Lu tanya orangnya, lu kalau bisa punya menu ini dengan kayak gini, masuk atau enggak gitu? Masuk, dan lebih pentingnya, oke, saatnya gue buka.
Jadi kan timingnya kapan lu dim di saat lu buka. Ketika gue udah ketika gue 500 itu gue targetin tapi gue dapat 1,5 bukan 2 kali lipatnya lebih kan nih kan. 3 kalinya ya baru gue di set gue berani buka. Berarti at least kalaupun nggak segitu, masa 500 nggak hit sih. Lu dapat 1,5 B ini bisa kayak gimana? Maksudnya dari segi projection kan, dari segi survei, angka, lu nanya orang, bisa lu crunch the numbers gitu berarti ya. Berarti kan dari jumlah orang kali harganya berapa gitu kan, data analisis, jumlah hari, data analisis gitu kan. Jadi pure basically on survei aja lah. Berarti based on lu punya data seharusnya bisa dapat 1,5 B. Betul. Habis itu lu baru buka supaya kalau misalnya sampai lu cuma achieve 30% pun lu masih dapat 500 gitu kira-kira. Betul, dan gue sempat ngakuin FGD juga. Jadi gue segitunya sebenarnya. Ini menarik ya, ini menarik. Ini soalnya lu tuh totally opposite gue. Oh gitu. Lu totally di seberang gue. Oh iya. Gue tuh orang yang nggak pernah lakukan itu. Jadi gue hajar dulu. Hajar dulu, buka dulu, feelingnya udah kayak oke nih, hajar dulu, buka dulu, tapi sebisa mungkin modalnya kecil tapi hajar dulu. Kalau misalnya udah terbukti bisa, baru di-scale-in. Kalau kan study dulu segala macam kan. Sebenarnya gue juga hajar dulu bro, tapi pas gue hajar, gue tuh dihajar sama memori gue pas gue kuliah. Gue ditegur, dimarahin sama dosen gue kan. Dulu kan gue buka startup kan, karena from my interest gue suka banget nih dunia periklanan, makanya gue buka, terus gue main pitching aja, terus pas udah dapat duit terus so, baru pusing kan. Sebenarnya tuh pleasure tuh pas bukan lu dapat duit, pas lu maintain-nya kan dan pas lu sukses kan. Terus kemudian kayak 2020 ternyata my business gone kan, itu juga gue sedih banget sih. Nah makanya gue belajar gitu kayak lu harus tanggung jawab bro. Apalagi lu kalau misalnya kayak gini, lu udah nggak ada yang backup lagi kan. Gue ngomong ke diri gue sendiri, lu hati-hati lu. Terus lu udah, maksudnya followers kan yang nggak sedikit orang yang gue tanya, takutnya gue mengecewakan juga. Jadi gue bener-bener harus gue combine tuh insting gue, keberanian gue, tapi tetap dengan advantage itu. Sebenarnya karena ada advantage itu bro. Kalau gue nggak ada advantage, mungkin ya gue bisa buka-buka aja sih. Tapi karena gue ada followers, gue tanya aja deh. Gue bisa FGD, gue tanya aja deh. FGD gue buy online juga bro. Caranya kayak gimana maksudnya FGD? Ya jadi waktu itu gue survei story kan, gue selama 6 bulan ya. Gue story IG, TikTok itu gue dari konten, terus gue kolek-kolek, bisa DM juga. Misalkan lu nanya, kayak misalnya tadi kan, oke gue buka di Bintaro, lu mau datang atau enggak? Oke, itu kan satu data. Terus kayak contohnya apa pertanyaan kira-kira yang paling revealing dari FGD atau dari survei itu? Produk sama harga. Karena produk itu, kalau misalkan dia kayak, oke gue produk gue ayam, ya dia nggak relate. Tapi produknya Wagyu, berapapun dia bakal bayar. Terus kalau misalkan 1 juta gimana? Oke. Nah, ya oke banget lah. Nah, kata-kata oke banget, ya iyalah, ya mau banget lah. Jadi, kata-kata itu tuh yang gue kolek, terus sampai yang yakin banget, gue bikin kelompoknya lagi, gue bikin kelompok. Bener nih ya, bener. Terus gue, ya ini kan 1,5 B kan nggak pasti bro, tapi based on survei gue kan. Menarik. Berarti kalau itu gue makan mahal gara-gara FGD itu tuh. Gara-gara lu bilang oke lah di 1 juta, harusnya lu bilang nggak oke, jadi murah. Nah makanya gue pengen terima kasih buat sama followers gue. Nah terus ya buat kalian juga di luar sana yang punya followers mungkin dan yang sesuai sama kontennya itu ya bener-bener tuh followers kalian tuh yang bukan cuma nge-follow doang, tapi mereka tuh someone yang bener-bener di luar sana tuh yang mungkin tuh care banget sama lu, suka banget sama apa yang lu kasih value-nya kepada mereka, dan mereka pingin be with you, yang merasakan experience itu. Oke. Sekedar itu sih. Lu pernah spill nggak sih, atau boleh spill nggak sih kayak dari segi lu keluarin modal berapa yang buat Bintaro, terus habis itu lu planning awalnya BEP berapa cepet gitu? Oke, jadi kan gue yang Bintaro nih sebenarnya juga ada investor satu, yaitu 20% sih. Itu modal mungkin sekitar 3,5 sampai 4 kalau nggak salah. 500 juta itu kayak ada excess cost gitu yang mungkin di tengah-tengah pas buka 4 bulan pertama tuh pasti ada something lah itu keluar. Jadi gue anggap tuh 4B. Cuman intinya bukan modal sih, tapi kayak sebenarnya partner ya. Ini gue juga kayak pelajaran. Nah kan most of the bisnis yang sama content creator, influencer itu atau artis kan bukan dia yang ngelakuin, dan gue dapet data itu juga banyak kan. Gue belajar dan mostly itu tidak survive, tidak succeed karena ya mereka juga base-nya bukan pebisnis kan. Ya mereka tuh entertainment. Ada juga yang bisnis bagus juga lancar, dan gue belajar dari some of
these people lah. Nah, terus mostly juga story-nya juga bukan karena mereka tuh yang nggak ngerjain si bisnis, tapi karena partnernya tuh salah, right? Apalagi kita staff aja juga kadang salah, ya kita kalau misalkan ini ya nggak cocok, ya berarti lo habis kontrak lah misalkan. Ya lo partner gimana? Pusing banget kan Pak? Masuk di akta. Bohwat kan? Nah makanya jadi ya udah susah tuh, udah either lu bisa jadi company lu bubarin bahkan kan, udah males lah gitu, ngeliat mukanya juga udah males. Nah jadi ya gue kebetulan ini gue owning 80%, dia 20%. Gue juga keluarin modal lebih gede, dia ada keluarin modal, tapi dia pasif banget. Gue sih pokoknya kalau investor itu udah harus pasif. Kenapa? Karena gue yang nakodain semua, karena gue emang take care of the business kan, supaya ya lu tetap dapat duit, gue juga dapat duit, daripada kalau lu di operasionalnya terus OPEX-nya pasti bakal kecot nih. Nah cuman gue tuh orangnya open, gue butuh inputan dari lu juga, tapi kita rembukan ya. Tapi kalau daily nggak mungkin juga merekanya, karena mereka tuh juga punya other business, right? Ya dong, punya kesibukan masing-masing. Jadi nggak akan fokus kalau misalkan 3 bulan lagi gue minta meeting, gue minta ngerjain R&D, wah nggak bisa tuh. Nah cuman masalah gue yang Bintaro ya, ini mungkin sharingnya juga kali ya, curhat ya dikit. Ya ini kan gue dikenalin ya sama someone, terus ya ini ya makanya partner tuh kadang investor tuh tricky juga. Yang Bintaronya itu ya dia kayak tiba-tiba pingin cash out, gue nggak tahu apa dia udah running out of money apa gimana lah, gue nggak paham. Tapi kayak ngeribetin gitu loh. Ya kayak sekarang nih lagi ngeribetin, terus minta cash out, tapi jadi kayak ngeganggu operasional. Sebenarnya sih tinggal gue beli deh sahamnya, tapi ya dia apa sih kayak tiba-tiba ngeribetin gitu loh. Udah setahun hilang, terus ini gimana nih, ini gini nih. Oh jadi masuk ke operations tiba-tiba nanya-nanya ke liatin. Tapi bukan dianya, dia tuh send someone buat ngecekin. Oh. Makanya gue lagi pusing nih, yang Bintaro lagi gue urusin sih, sedih. Makanya teman-teman nih kalau bisnis hati-hatilah sama partner, even though dia pasif. Menarik. Bisa jadi licik juga. Iya. Gila gue di outlet terus, gue udah berkorban 24 jam per 7, tapi dia kan nggak ngapa-ngapain kan. Ya udah nih, sekarang dia mau ininya tapi maksa banget. Dan nilainya agak nggak make sense. Mau ngejual saham tapi udah gila banget. Bukan di modal maksa awal lagi. lah. Iya maksa lagi. Terus gue kayak, bener deh nih kalau bisa sendiri deh. Menarik. Tapi lu kenalnya dari mana awalnya? Apakah dikenalin. Oh dikenalin sama orang gitu ya? Berarti sama orang. Iya. Ya ini sama one of my bankers lah. Oh. Saat itu waktu lu dapetin investor dari luar 20% ini, apakah itu kenapa lu nggak sendiri aja gitu? Saat itu thought prosesnya apa? Karena gue tahu cash gue waktu itu nggak terlalu cukup, jadi gue nggak akan ngabisin full of my cash kan. Iya. Jadi gue butuh someone yang emang support di financialnya juga pada saat buka. Ya terus ya gue hoping kalau misalkan kita emang jalan, kita bakal jalan terus karena ini bisnisnya lama nih. Tapi orang Indonesia mostly lagi kayak yang ini nih, dia short term. Mostly tuh orang tuh mikirnya tuh short term, padahal tuh ini tuh nggak short term. Tapi gue susah ngasih taunya karena dia biasanya bisnisnya tuh short term. Kebayang nggak bro? Iya. Jadi kayak pas dia lagi nggak tahu nih, lagi pusing kali ya, terus gangguin. Ada bisnisnya gitu ya. Iya. Mungkin ya makanya gue kayak, aduh. Jadi SCBD kan gue belajar kan dari Bintaro. Oke, ini kalau gue ngehandle sendiri tapi nggak ada namanya, bukan ya third party lah ya ngomongnya, yang ngurusin investor relation, bakal susah juga nih. That's why gue di SCBD gue ada investor, revenue share sistemnya. Jadi di situ gue owning 100% saham, tapi enaknya di sini kita kerjasama bareng-bareng. Gue juga kayak sama investornya juga deket, kita juga saling tukar pikiran. Terus enaknya dari mereka itu juga bisa datengin mystery guest. Nah itu yang bikin kita ngebangun juga nih SCBD. Bagus juga karena saling ngebangun, saling nge-support. Terus kalau misalkan ada masukan, kita jadi tahu. Soalnya kan nggak tahu tuh orang kiriman dari siapa, emang gue yang minta sih. Terus dapat laporan, oh nih makanannya gini Dim, oh servisnya gini, Dim AC-nya gini. Soalnya kita pun kan nggak tahu nih. Terus kalau kadang ngomong sama staff kita juga kadang, bener nggak sih? Gitu loh. Nah that's why di SCBD ini lebih enak karena ada si third party ini, investor relation. Oh itu tapi menariknya sistemnya revenue share berarti kayak gitu ya? Kenapa dibikin berbeda itu? Karena lebih enak lagi. Kalau lu jadi gini, belajar dari Bintaro,
itu even dulu punya 10% saham, 5% saham, lo kan dalam paper ya. Jadi technically tuh lo bisa apa ya, bisa ikut campur di dalamnya banget gitu loh, yang mungkin lo tuh nggak tahu sedetail itu karena lo nggak daily, nggak kayak kita kan. Nah itu bisa jadi terjadi konflik mostly. Or kalau mau lo dalam, lo harus daily juga sama kayak gue 24/7. Soalnya kan ini kan pada nggak ada yang daily, nggak ada yang bisa. Bahkan setahun ada yang sekali gitu loh datang. Jadi ya lebih bagus begitu. Dan mereka pun juga udah teredukasi, nggak mau ribet. Dah lah, gue mau revenue-nya aja. Lo dapet berapa, tinggal dibagi aja. Iya. Simple. Setuju. Lu boleh share gak sih kayak waktu lu awal-awal kita ngomongin Bintaro dulu ya. Lu projection untuk payback period itu berapa cepat, ekspektasi awalnya, lalu apa yang terjadi? Itu BP plan-nya sih 2 tahun sebenarnya. Tapi itu balik dalam 36 hari waktu itu. Gila. Jadi kan gue tadinya kan 500 juta tuh. Udah balik modal berarti, udah in 4M, 4,5M dalam waktu 1 bulan berarti. Iya. So kan modalnya kan 4M. Berarti dalam waktu 1 bulan dapat 4M. Karena revenue 10 kali lipat bro waktu itu. Oh berarti bener tuh hitungannya. Iya 10 kali lipat, 11 kali lipat bahkan. Jadi ya untuk some of the months lah, karena kan berarti bisa dibilang sebenarnya investor lo yang itu tuh udah balik modal plus sebenarnya dong. Sebenarnya udah. Ya udah, kita semua tuh udah. Ya cuman kan namanya manusia, bro. Kita nggak ada yang tahu. Makanya kalau nyari partner itu yang paling penting sih. Nyari partner ya, investor kan partner juga. Jadi ya you have to take it very seriously lah. Jadi not just about the money doang. Bukan duit doang tuh, lo harus tahu karakter investornya gimana, bisa nggak dia comply sama bisnis lo buat kedepannya. Kalau ada apa-apa, ya kita sama-sama support juga dong for the business. Iya. Gitu sih. Oke, nah terus kapan lo akhirnya memutuskan, oke, gue pengen buka yang di SCBD gitu? Itu di 2023 pertengahan deh kalau nggak salah. Itu ada setelah running berapa tuh? Setelah running 1 tahun berarti kira-kira ya? Setahun. Karena waktu itu ada kesempatan dari si pengelola sana SCBD nawarin gua. Oh, gara-gara mereka lihat kali? Mereka lihat, terus mereka datang makan, ngajak gue ngobrol. Terus gue juga tamu juga. Ya ini balik lagi target market ya. Gue pas buka itu gue juga pelajarin kan target market gue sesungguhnya sama my target market in the future lah. Itu gimana sih nanti, sustainable nggak sih? Nah ternyata tuh yang datang tuh mostly dari Jakarta Utara sama Jaktim. Itu tuh more than 30% of my total inilah customer. Terus sisanya itu juga kebanyakan datang dari luar kota. Dan nggak sedikit datang dari luar negeri. Nah kalau dari ke Bintaro. Menarik ya? Menarik banget. Jaktim, Jakut, banyak banget itu. Ke Bintaro. Dan itu langganan. Jakut tuh langganan banget sebenarnya. Peak itu udah ada mungkin 570-an orang yang ketemu gua terus suruh gua buka di Peak, maksa. Terus gua bilang, aduh Peak, saya mikir-mikir dulu deh gitu. Karena di Bintaro itu gue nggak jual alkohol bro, memang halal mood lah. Nah kan steak and wine kan, nggak bisa. Terus kalau di Peak tuh udah terlalu diversify abis lah, marketnya udah terlalu banyak banget nih jenisnya nih. Kalau gue buka sana tuh takutnya kurang stand out dan gue nggak familiar juga sama daerah sini. That's why gue pas tahun SCBD gue study dulu. Gue awalnya nyari dulu bro, either Senayan, SCBD atau daerah Sudirman perkantoran kan, yang di gedungnya lah gitu. Akhirnya pas SCBD ini ada, gue mikir, wah cocok nih, bisa ini minum juga, space agak lebih gede. Terus kalau orang dari bandara nggak terlalu jauh. Terus kalau orang mau ke PI biasanya belanja, mostly gitu bro. Gue udah ngitungin, hampir 50% tamu gue yang datang dari jauh, pasti ke PI, habis makan dari tempat gue, belanja. Dan biasanya sharing ke gue. Beli Rolex, beli tas Dior, atau dia Chanel udah mesen lama, sekalian makan dulu baru kesana. Itu yang banyak banget sih. Terus gue mikir lah lebih dekat kan sana kan. Terus ada hotel yang lebih proper, misalkan kayak Ritz, ada Langham, Ritz. Nah itu tuh bener-bener ngaruh bro. Makanya gue kan, jadi pas lama gue setahun buka Bintaro kan, hokinya gue tuh adalah owner yang langsung bisa engage sama tamu gue. Karena mau ketemu gue, mau foto, terus gue datengin, gue lebih enak daripada manajer gue bahkan atau chef gue. Karena kan kalau sama owner terus mau ketemu gue kan, ya kan gue ngobrol dong, kayak sama lu gini nih, kita jadi kenal. Ya lu jadi kasih tau gue dong, mau lu apa, kedepannya harapan lu apa buat Meet Guy. Gue dengerin banget. Nah that's why nih pas gue itu forecast, wah di SCBD bagus banget nih. Cuman memang modal aja gede banget.
10 nggak sih berapa? Gue pernah nge-spill waktu itu. Kita tuh habis 25M buat set di situ. Gila bro. Lumayan gila banget sih buat restoran. Umur berapa pertama kali waktu ngebuka SCBD? Waktu lu mendecide pengen buka SCBD umur berapa tuh? Umur. Oh, Berarti 29. 29. Berarti umur 29 buat mikir dan mencetuskan ide pengen buka 25M kan bisa dibilang 1 banding 10.000 orang lah. atau 1 juta kali. Aneh sih bro memang sih. Iya. Ya makanya cuman ya gue ya itu apakah lu pernah open kayak berapa persen yang funded by yourself versus yang dari investor? Gua mungkin dari total itu might be berapa ya berarti ya? 15%, 17%, 15 dan 17% lah gua. Sisanya back by investor. Ya, berarti investor gede lah di situ berarti kan. Ya. Tapi itu total dia ada beberapa investor. Berapa sih. Orang yang investor? Ada mungkin kalau bisa dibilang tuh 6 grup, tapi 3 itu pribadi. Jadi ada 6 investor, 3-nya kolektif, 3-nya lagi kayak ya lu pribadi. Ya lu suka sama produknya, lu pengen Meet Guy maju. Mostly dari tamu sih. Dari tamu. Ya soalnya yang datang juga ya kayak lulus semua bro, sultan semua. Asli, gue juga kayak ya ketemu juga jadi banyak belajar sama mereka. Terus ya, jadi begini ya. Misalkan bisnisnya dia gitu loh. Terus ke depannya gimana, ya gitu sih. Terus kalau misalnya itu, apakah lu pernah share kayak payback periodnya berapa cepat tuh yang di SCBD? Nah, SCBD gue honestly ini agak miss. Waktu itu gue calculate tuh setahun 3 bulan kali ya, setahun 2 bulan lah. Karena gue belajar dari Bintaro kan. Ternyata emang itu completely different market. Terus gue sempat waktu itu share juga di IG sih, pernah sosmed. Nih, gue pertama kali ya di podcast nih sedaging ini gue nggak tahu, gue siap. Gak pernah deh. Soalnya gak tau malu nanyanya ya. Gak apa. Tapi ini buat pelajaran juga sih. Jadi kan sharing aja lah gitu kan. It's okay. Nah jadi ada masalah juga sama kontraktor. Waktu itu harusnya tuh budgetnya tuh di 19M. Gila, interior 19M guys. Swiss. Nggak, itu interior, working capex, terus MEP, terus fasad segitu sih. Renovnya lah ya. Iya, ya itu kontraktor gue ya mahal banget waktu itu, kayak ya terlalu inilah nembaknya waktu itu jebret mahal banget. Gue juga entah kenapa gue tanda tangan, gue terima, jadi kayak oke lah bila segini. Tapi emang bagus banget sih tempatnya sih. Gue aku emang bagus banget. Dan gue kemarin dapat award nih Meet Guy kita, si arsiteknya tuh dapat, ya kita nih desain kita dapat F&B award terbaik di Asia. Gokil tuh di Seoul kemarin datang si arsitek ke sana. Ya bagus sih. Jadi apa yang lo bayar, apa yang lo dapat lah. Iya. Nah cuman memang karena dari situ, terus pas di situ pekerjaannya ke delay. Waktu itu gue tuh pinginnya buka tuh di Desember tanggal 1 2024. Oke. Ini kalau teman-teman tahu, gue tuh buka tuh di Maret tanggal 4 2025. Jadi telatnya 3 bulan. Desember, Januari, Februari itu gue nggak gain. Nah kalau gue dapet itu gue mungkin bisa BP-nya sekitar setahun 5 bulan, setahun 6 bulan paling telat lah. Nah ini telat itu kan gue hilang Christmas gitu ya. Christmas ini yang hitungan gue tuh average tuh mungkin di 6 sampai 7 M lah di situ. Average-nya per bulan. Kan gue nggak dapat kan. Terus sedangkan pas gue buka tuh puasa bro. Nah untuk bisnis kita itu F&B high end itu tidak bagus lah performance-nya pas di saat bulan puasa maupun lebaran. Jadi selama 2 bulan tuh kita target 100%. Itu probably kita hanya achieve di 30 sampai 40% max. Max banget tuh. Lu bukanya selalu waktu puasa soalnya kan. Dan pas puasa. Dan di situ kan kayak pas puasa itu juga orang kan fokusnya ke lain hal kan. Ya udah di situ gue puasa lebaran tuh struggling banget gue pas pertama kali buka. FYI nih guys, di SCBD gue tuh 2 bulan pertama strugglingnya parah banget. Dan ya kan investor juga ya khawatir juga. Terus gue kayak ya gue make sure lah bahwa ini tetap running well. Ya alhamdulillahnya di bulan keempat tuh baru naik banget tuh. Langsung kayak naik dari 30 ke 50%.
Terus di semester 2-nya, itu kan berarti kan di semester 2 tapi di Q4 sih. Di Q4 tuh baru naik ke 70-75%. Sampai sekarang pun tuh kita belum achieve di 100% sebenarnya. Because of the economy juga. Iya. Kita, ya teman-teman juga di sekitaran juga lagi ini juga sih. Kita sama-sama lah pingin kayak gimana nih cara ngebangun lagi nih ya si F&B-nya ini. Oh sebenarnya gue gue enjoy banget conversation ini soalnya lu gue tuh honestly nggak expect lu tuh se-open ini bro. Biasanya orang kalau misalnya punya public image segala macam mereka kan pengen kasih wah gue terbaik, gue bisa semuanya achieve, tapi lu juga share both the ups and the downs gitu lah. Ya karena kita kan nggak tahu nih tahun depan bakal kayak gimana kan. Terus ya mungkin karena gue udah mengalami ups and down berkali-kali kali ya dari 2020 kan konten terus buka bisnis, jadi ya ini sering senang juga sih gue sharing. Terus gue banyak juga dapat pelajaran dari beberapa teman-teman pebisnis juga. Kayak gue kemarin ketemu ownernya Brule, tuh gue juga belajar tuh gimana cara manajemen people, terus inventory, terus kan gue udah central kitchen juga kan di Bintaro, itu cara managingnya gimana supaya COGS gue maksimal. Jadi ya sebenarnya Indian ya kita butuh satu sama lain sih buat sharing. Siapa tahu nih nonton dari sini ntar mau ketemu gue, ketemu di Meet Guy, kita ngobrol apa yang bisa diskusikan kan? Iya. Harus coba guys, harus coba. Tapi nabung dulu. Enggak lah, ini di sini pasti nontonnya semua pasti bisa nih. Kalau misalnya dari investor lu atau ini ya, ada yang khawatir nggak sih? Dims lu jangan share kebanyakan, nanti ada kompetitor. Ada Meet Guy kedua nanti di sebelah buka, kan udah tahu angka-angka kita jadinya gitu. Oh ya, banyak kok. Sebenarnya steakhouse sekarang yang jualan daging itu dari waktu itu cuman yang lu bilangin tadi brand yang beberapa itu dan gua gitu-gitu ya. Ya mungkin tuh sekarang dari 2022 gua buka ada 23 sampai 25 steakhouse yang buka lah. 10-15 itu emang yang high end juga. Jadi emang pesat banget. Jadi hampir kayak setiap bulan tuh buka restoran baru. Nah, cuma kan itu kan memang kan namanya tuh bisnis ya di Indo. Terus kayak ya di Indo everything else goes viral. Terus kayak wah ini cuan banget nih. Ya kan gue sharing kan tadi kan. Mungkin dulu gue nggak akan sharing ini nih. Biar ada, cuma kan ya kan gue udah bagus nih ternyata banyak yang buka juga. Jadi ya kompetisinya jadi lebih sehat lah mungkin. Nah cuman gue percaya kompetitor itu adalah teman kita untuk kita bisa berkembang juga. Jadi kita bisa ngaca. Lu tuh sebenarnya emang udah sebagus itu. Gue yang ngomong ke diri gue sendiri. Terus emang seenak itu. Terus emang deserve di posisi ini. Coba lihat dia tuh, dia inovasi terus. Ya jadi kalau buat gue sih kita fokus sama diri kita masing-masing, inovasi. Dan harus punya USP. Sesimpel USP, value itu tuh nggak akan bisa mengkhianati konsiderasi dari tamu yang mau datang. Nah, tamu yang mau datang ke tempat gue dan yang belum datang tapi udah tahu, dia tuh mostly udah tahu value Meet Guy. Jadi kalau udah ke Meet Guy, udah tahu apa yang dia pingin dapat experience-nya. So, gue nggak akan takut kalau banyak kompetitor, banyak yang lagi buka, ntar ke depan ada Meet Guy kedua, ketiga, keempat. As long as itu bukan gua, bukan identitasnya Meet Guy, value-nya bukan kayak gitu ya. Kita punya value tersendiri dan kita punya inovasi terus, inovatif lah setiap tahunnya ya. Nggak akan takut sih. Menurut gue kayak kan di awal honestly ya kalau misalnya orang pertama kali buka restoran ya, mereka ngelihat gitu kiri kanan ada Loris lah, ada Wolfgang lah, ada ini lah, mungkin JPR juga bro. Soalnya kan apalagi brand-brand yang bukan bukanya itu 5 tahun ya, udah 10 tahun, 20 tahun. Kalau misalnya chefnya ya, itu rambutnya udah putih bro, atau udah ada rambut kebanyakan. Udah ada rambut kebanyakan. Nah gimana caranya lo tuh kayak apa ya, kayak I can do this, gue bisa ngelawan, kayak lo differentiate-nya gimana caranya? Simple. Satu, sebenarnya gue nggak ngelawan. Kedua, the fact is most of the owners itu jarang ke restoran ya pasti, yang high end. Karena itu mungkin 1-5% harta mereka doang mungkin ya. Most of it, ya gue juga belajarin dulu kan sebelumnya. Nah, advantage. Soal orang bule-bule juga sih ya. Bener. Nah, terus yang bule juga nggak setahu itu juga sih daripada kita sebenarnya. Sekarang ya kalau bisa diadu gitu loh. Ya kayak kita sekarang masuk 90 best in the world, ngalahin yang lain kan berarti kan kita juga ada ya something kan. Nah, kalau menurut gue sih karena passion-nya owner, terus relationship gue sama chef gue, sama manajer gue, sama seluruh tim tuh yang ngebangun tuh Meet Guy itu berbeda daripada yang lain. Jadi kita itu tuh sebuah family yang memang based on passion aja. Kita emang suka daging dan gue setiap hari kesana dan gue tuh ketemu sama tamu-tamu ngobrol. Ya
itu yang gue buat long lastnya. Dan gue tuh USP-nya adalah gue juga ceritain ke tamu-tamu. Jadi gue tuh udah nge-edukasi, udah infoin mereka tentang value kita. Misalkan sapinya lokasinya di mana, umurnya berapa, dikasih makannya apa. Jadi gue tuh mengedukasi mereka. Jadi gue tuh mengedukasi for the business, the industry. Nah, Meat Guy itu tuh kenapa bisa kayak gini? Kita tuh mengedukasi the industry dulu. Industri gue edukasi, terus si demand-nya itu juga teredukasi, akhirnya terjadilah pertukaran kan, trading kan. Nah, that's why gue percaya tentang edukasi itu sangat penting. Nah, itulah yang kita jalanin sampai detik ini. Kalau misalnya lu bisa ini ya ngasih misalnya apa ya kayak 3 hal menurut lu yang paling ngebikin restoran Meat Guy itu berbeda dan bisa maju, apalagi Bintaro bisa sampai 36 bulan, itu formulanya apa kira-kira ya? Formulanya adalah mungkin yang paling pertama, oke lah, despite nggak bisa dipungkiri followers gua dan mungkin ya ini one of the biggest di Asia untuk daging ya, influencer. Gue juga belum nggak ada ngeliat lagi sih yang daging ya. Itu driven by that. Terus yang kedua ya mungkin guanya sendiri sih yang terjun sih sampai ke borok-borok, itu harus gue dan yang tanggung jawab gue juga. Emang lu lihat banyak F&B owner itu tuh ownernya nggak terjun tuh ada. Ini gue nggak ngomongin yang kayak gede-gede ya, yang kayak tapi kayak orang baru buka satu, mistake mereka tuh adalah mereka nggak turun maksudnya. Most of it begitu. Most of it nggak gitu. Most of the people nggak turun. Most of it begitu karena ya bisnis itu menurut gue apapun sih sebenarnya. Gue yang ketemu orang yang memang dia hands on juga, walaupun ya nggak ngerjain daily terus lah. Kalau daily kan nggak scalable kan, bukan itu maksudnya ya. Tapi kayak lo paham gitu loh bisnis lo A sampai Z. Dan di tahun kedua ketiga tuh nggak lo tinggalin. Bahkan tahun pertama udah lo foya-foya lo kemana-mana gitu, lo udah buying things lah gitu yang unnecessary. Menurut gue itu bisa lead to short term dari umur bisnis lo. Jadi ya memang ya kalau dilihat di IG, wah ini orang enak kayak sini, misalkan siapapun ya, gue kayak suka bingung. Ini dia ngurusin bisnisnya gimana ya? Apalagi yang sering apa ya, yang ngomong-ngomong gitu ya, kasih apa edukasi. Ya sebenarnya gue ini ya disclaimer, gue tuh nggak educate, gue cuma sharing aja, gue cerita karena lo nanya. Tapi makanya kayak lo sering ngisi kelas gitu tuh, kapan lo ngurusin bisnisnya? Sedangkan tuh bisnisnya yang lo urusin, HR lo harus urusin, finance lo harus urusin, operational lo harus urusin, dan itu tuh kompleks banget bro. Dan ada rumusnya. Gue sampai saat ini tuh belum dapat rumus perfectnya, tapi gue nih udah lebih berkembang karena gue udah pernah terluka juga dari HR, dari kasus finance, misalkan dari kasus operasional gue, dari kasus R&D yang gak kelar-kelar. Cuma kan dari study case itu kan gue belajar kan, tapi itu semua tuh it's all about the process sih. Makanya kalau kita sebagai pebisnis nggak enjoy the process, itu bakal susah juga bisnisnya. Ya, berarti 1 follower, 2 itu adalah lu terjun. Number 3 apa bro kalau boleh? Ya kalau menurut gue sih mungkin ini ya apa, jangan menyerah tuh tetap real sih tuh, jangan menyerah. Itu simple, dulu mungkin gue nggak pernah pakai kayak jangan menyerah, itu kan kayak basic banget ya bisa kali semua orang jangan menyerah. Sebenarnya enggak bro, karena kalau jangan menyerah itu kayak ternyata itu penting banget. Kayak di saat gue nih selama ngerjain Meat Guy nih, gue umur 4 ya, udah 4 jalan ke 4 OTW. Nah itu kan kayak wah gila, gue misalkan tipu, terus kayak nih yang partner nih rese, terus harus keluar duit banyak, terus kayak karyawan kok gonta-ganti, karyawan gue nge-backstep, terus adalah komplain lah kan, itu kan buat mental draining ya. Terus gue kan sempat operasi jantung, gue kemarin operasi jantung, tiba-tiba didiagnosa random banget, yang penyakitnya tuh nggak banyak di umur gue dan cuman hitungan jari mungkin orang yang dioperasi kayak begini kan. Gue jantung gue kan dikasih mekanik bro, jadi bunyi nih. Jadi bukan dipasang ring, kan itu major banget kan. Di saat itu tuh lo nggak mikirin duit, nggak mikirin fame, nggak mikirin apa-apa bro, zero. Lo cuma mikirin sehat doang kan. Terus gue juga udah lama nggak berteman kan. Gue udah jujur lah ya, gue nggak punya banyak teman sih, makanya gue kayak nyari temen nih, kalau ada yang mau temenan sama gue boleh banget sih. Itu kan down banget bro. Jadi ya bukan cuma tentang bisnis doang, tapi tentang your brain, your mental health, bener nggak? Dan plus mental health lo tuh, ini lo kan harus dijaga kan. Wah, ya udah gue di situ struggling, akhirnya gue bisa come out, gue bisa terusin karena gue didukung sama tim gue juga, sama sekitar gue dan istri gue, sama orang tua gue. Terus ya sampai sekarang sih, walaupun tetap ada masalah terus, intinya jangan menyerah sih.
Apa yang titik apa ya kayak yang paling berat yang lu pernah ngalamin tuh apa? Kayak contoh tadi ada karyawan backstep lu lah atau apa? Kayak yang beberapa case yang paling berat, tentu yang lu punya health itu pasti salah satu yang terberat ya gitu ya. Kalau misalnya dari segi bisnisnya gitu. Tau gak bro, di titik sekarang gue gak tahu sih mana yang terberat sih. Kenapa tuh emangnya? Berat semua? Menurut gue agak ya sama-sama ya, dan menurut gue berat, iya habis itu gue langsung move on sih ya. Lagi kemarin gue ada perjalanan spiritual lah, gue habis umroh makanya gue botak. Ya gue banyak belajar juga lah dari sana, kayak ya lu harus lebih wise, terus lu harus lebih kayak ya menyikapi segala hal tuh ya nggak usah yang terlalu ini banget. Kalau emang berat, susah, ya lu doa, lu percaya dan lu berjuang aja sih. Intinya tuh proses. Jadi gue agak-agak lupa gitu loh yang berat. Semua ya berat sih, tapi ya kan setiap orang kan mungkin beda-beda ya beratnya ya. Ya lewatin aja gitu. Iya kayak masalah uang berat juga. Hampir gue nggak bisa apa misalkan bayar supplier, terus misalkan gajian, ya kan tuh kan juga lumayan kan. Terus apa operasional, barang hilang, terus customer waktu itu pernah udah lama sih 2 tahun lalu tuh viral waktu itu. Gara-gara Ya komplain misalkan tentang produk lah, tapi dia nggak komplainnya ke staff gue misalkan, terus gue bisa apa? Cuma kan itu kan udah lama, itu kan kalau misalkan kita ngomong kan 2 tahun yang lalu. Iya. Sekarang kan udah nggak ini lagi kan, maksudnya kayak lu udah move on kan. Jadi kayak ya buat kalian semua di rumah kalau lagi ada masalah, beresin masalahnya dengan kepala dingin, tenang, move on. Ntar tahun depan tinggal cerita doang sih, tinggal lucu-lucuan doang. Sekarang gue cerita tentang masalah-masalah yang dulu-dulu tuh. Sebenarnya kan sakit hati, sampai mau nangis, sampai stres banget bro, sampai mau menyerah. Ini terlalu berat sih buat gue. Gue ngejalanin, gue jadi content creator harus tetap post, harus tetap mikir kreatifnya gimana, maintain tim, terus maintain meet guy, dan gue kan semua kan sendiri with my wife. Jadi gue tuh ya kayak ya kita sendiri lah. Your wife involved di operations atau enggak? Dia baru tahun ini sebenarnya terjun pas gue habis operasi. Dulu tuh gue tuh seorang suami yang kayak udah kamu di rumah aja ya, sosokan suami yang sok kuat lah. Kan suami gitu bro, cowok kan, ya kan? Cuman ya sebenarnya kita tuh tidak sekuat itu juga tanpa istri kita. Jadi ya gue bilang, aduh aku nggak kuat nih. Sebenarnya gue setelah operasi juga kan, gue udah agak 50% of the normal people lah. Jadi gue nggak bisa terlalu pressure juga, makanya tolongin aku dong. Ya dia nih bantu sekarang di marketing sih gitu. Jadi ya kadang kita harus mengakui, enak loh pas gue mengakui kelemahan gue kayak gini, gue sharing tentang apa, terus gue juga kayak gue sharing ke other business owner juga yang gue lemah di sini, gue nggak tahu ini, gue tuh seneng bro, malah sekarang gue nyaman banget karena gue jadi bisa gaining something, terus gue jadi kayak ya tenang aja gitu loh, daripada kayak lu harus apa sih klaim lu hebat lu ini, aduh capek bro. Nah harus ngejaga image itu terus, ya kan nggak ada yang perfect. Ya kita ntar ketemu lagi 2-3 tahun lagi juga nggak tahu kan, setiap orang beda-beda lah. Betul, setuju. Terus itu bro, yang lu punya gold mine 19M itu bro, gue pengen ngobrolin itu konsepnya dari mana? Kenapa lu kepengen, oke mungkin di awal-awal ya kayak misalnya, oke lu di approach sama orang, mereka bilang, Dims ini ada tempat nih di SCBD gitu kan, ya sewanya udah kebayang lah gitu. Sewanya 340 juta sebulan. Tuh kan, per bulan kan. Orang-orang kira setahun, gue udah tau pasti per bulan. Listrik yang gue harus bayarin tuh 75 average. Per bulan ya? Per bulan. Jadi 400. Ya kan? Udah ada 400 tuh. Nah itu udah 400 dikali 12 berapa tuh? 5M. 4. Iya 4,5an ya. 4,8 kalau misalnya 400. Iya. Cuman sewa loh itu loh. Jadi juga setiap bayar pusing. Iya. Nah, apa yang memutuskan lu tuh kayak apa ya? Kayak lu kepengen dan lu ngerasa pede, lu pengen ambil yang high end market kayak gini. Dan if you were to redo it again, would you have scaled down gitu? Oke. Kalau ditanya begitu, sometimes gue jawab yang kedua dulu deh, baru yang pertama nih karena menarik nih. Kalau gue mesti scale down, sometimes iya. Di saat gue mau menyerah. Kadang kan orang gitu kan, aduh tau gitu gue gak naro ini di Bitcoin, aduh tau gitu gue naro lebih banyak di Bitcoin. Ya sebenarnya tuh semua sama lah dasarnya. Tapi itu gue sama aja, gue kayak gak bertanggung jawab dan gue tuh pengecut. Dan gue tuh kayak gak menempati janji. Jadi kalau dibilang harus scale down, enggak. Gue akan pertahanin kayak begitu. Dan emang dari situ apa yang gue bisa bring the most of it, value dari situ. Terus yang pertama kenapa bisa kepikiran, pertama
gue pingin bikin bisnisnya itu long last. Jadi gue tuh nggak mau bikin bisnis yang kayak cuma 10 tahun, 15 tahun sebenarnya. Gue pengen bikin bisnis itu at least 100 tahun sebenarnya buat kedepannya. So the brand. Jadi gue harus build the brand. Karena udah ada contohnya tuh, ya lu bikin bisnis kan pasti kan ada study case juga dong dari luar. Dan ini kayak Peter Luger, kayak Delmonico dari US. Itu mereka brand yang udah lebih dari 150 tahun bahkan. Ada yang 200 tahun. Jadi gue percaya di US aja tuh bisa selama itu. Sedangkan pas gue coba, sebenarnya kita juga bisa lebih bagus daripada mereka. Karena kita talent Indonesia ini sekarang banyak banget dipakai di luar. Udah bagus-bagus. Produk kita juga sebenarnya lebih bagus. Jadi ya gue percaya kita pun juga bisa kayak mereka. Apalagi dengan teknologi kan. Dulu mereka tahun jebot kan tahun 1900 nggak ada HP juga kan. Nah, jadi sekarang kita harusnya lebih punya modal, lebih punya advantage, lebih inilah. That's why gue pengen buat di sana buat stated bahwa Meet-Guy ini bakal jadi steakhouse number 1 di Asia, hopefully globally masuk might be top 50 globally, dan ya finally ada steakhouse yang represent banget lah dari lokal ya. Ownernya lokal, semuanya lokal, staff kita semua lokal, nggak ada yang bule, by the way bro, nggak ada yang impor, bahannya doang impor. Ya semoga bisa inilah. Iya. Tapi kalau misalnya lo ngebuka yang di SCBD ya kan, contoh kayak kemarin gue sempat ngobrol sama Ivan juga, dia kan sempat buka Holy Wings kan misalkan. Misalkan cabang pertama Holy Wings sama cabang terakhir KW kan totally berbeda gitu. Betul. Nah kalau misalnya lo kan juga mirip ya, misalnya lo pertama kali buka di Bintaro, pasti dong betul pertama kali buka di Bintaro, lo nggak expect lo tuh bakal buka di SCBD yang segitu megahnya. Nggak mungkin. Nah apakah sekarang tuh orang, lo manage ini gimana? Kan pasti kan orang yang datang ke Bintaro sama SCBD berbeda jadinya kan. Apakah menunya dibedain kah atau lu samain aja dari interiornya beda atau kayak gimana? Jadi konsepnya satu, menunya tuh berbeda. Kalau di SCBD dia mungkin agak lebih playful. Kalau di Bintaro tuh kita buat menu yang spesifik untuk tamu kita yang emang udah regular banget dan maunya private. Nah terus yang ke Bintaro tuh juga udah segmented tuh, udah tahu tuh yang Bintaro tuh ya TTA orangnya. Kalau di SCBD mungkin buat kalian yang pengen experience emang the ambience, terus kalian bisa ngelihat aksi ya potong-potong dari kaca itu kan, terus ya another thing bisa milih beverage-nya lebih lengkap lah di sana, lebih gede. Iya. Berarti menunya dibedain juga lah ya. Menunya beda. Iya. Terus kalau misalnya kira-kira ya kan steakhouse ada banyak. Emang yang paling bikin signature itu apa? Apakah yang dry age-nya itu atau apa gitu? Ya, jadi gue punya rumus ya dari pas gue belajar daging lah dari dulu. Satu ya jenisnya itu kita punya yang orang tuh nggak punya mostly. Nah kita tuh yang langka-langka biasanya kita ngambil dari Aussie sama dari Jepang. Nah terus cara treatmentnya itu kita juga most of it kita di aging karena kita punya ruangan dry age terbesar. Terus juga dry aging apa sih bro? Banyak orang belum tahu. Maksudnya itu apa? Jadi itu dry aging tuh teknik mengeringkan atau pelayuan sih mungkin ya bahasanya dari teman baik gua, Indonya ya, pelayuan. Jadi ketika lo aging tuh dagingnya tuh dia emang menyusut, kan dia punya konten water kan situ kan. Nah ketika dia menyusut tuh kayak benar tinggal proteinnya, terus flavornya tuh berubah, develop, bisa lebih enak lagi for some people ya emang yang paham, dan tend to be more tender. Iya. Itu sama aja kayak pembusukan gitu gak sih? Pembusukan habis itu udah dibusukin, habis itu jualnya sama kayak harga emas. Iya. Mungkin bahasanya memang ya kayak daging busuk sih, karena looks-nya emang kayak daging busuk bro, hitam keras, tapi kita buang. Nah jadi keren nih ya. Jadi dari si looks-nya hideous kayak busuk gitu, tapi ternyata tuh ada emas di dalam. Pas lu buka tuh lebih cantik warnanya bro, dan rasanya lebih enak. Keren gak? Iya. Jadi dia tuh humble banget. Gue jelek dulu deh selama 40 hari, selama 50 hari. Tapi nanti lihat loh, pasti ending gue bakal jadi daging tercantik di dunia. Nah itulah arti dari dry age. Iya. Nah kita tuh punya ruangan dry aging official dari dry ager langsung dari Jerman. Jadi secara teknologi, secara flavor, nah ini kita yang mungkin pionirnya lah.
Dan resepnya tuh banyak banget sana, ada lebih dari 150 jenis dry aged yang kita ceritain. Jadi ketika lu datang tuh lu nyobanya beda-beda terus, makanya nggak akan bosan orang. Waktu lu pertama kali bikin konten ya, lu udah tahu ini belum sih? Maksudnya udah tahu kayak tentang proses dry age segala macam, atau kalau misalnya lu tarik balik ya seorang Dimas yang 6 tahun yang lalu gitu misalnya. Ya. Itu tuh cuman seorang yang hobi masak doang, tapi as you go along baru lu develop. Itu bener. As you go along, you developing. Jadi ya, gue pertamanya itu mungkin sebatas kayak, ya oke lah gue paham cara masak steak. Gagal pasti ya di awal-awal. Tapi ketika lu udah naik level, kayak dry aged itu kan mahal ya. Terus susah dapatnya kan, kayak daging satu loaf dulu ya. Belanjanya kan biasanya ada potongan. Itu ya evolve bro. Karena lu punya banyak waktu. Terus lu juga setiap hari masak. Sehari 5 kali masak. Kayak sehari 5 kali masak bro. Dan Expertise-nya kebangun lah. setiap hari bro. Dan gue itu tidur, ini orang banyak yang gak tahu nih, kenapa gue bisa sampai segininya sama daging. Lo bayangin, gue tuh dari jam 7 ritual gue sampai jam 3 pagi, itu gue tuh gak bisa tidur karena gue tuh bacain artikel, ribuan artikel tentang daging, 7 science. malam sampai 3 pagi. Itu ritual gue. Dulu tuh sering banget. Sekarang ini gue lebih ke, karena udah banyak yang selesai gue baca apa jurnal-jurnal itu, gue baca buku, gue banyak buku di rumah gue. Jadi ya karena sering baca sih, terus gue praktekin. Jadi kalau lu baca, lu dapet ilmu baru tuh gatal gitu loh, lu mau langsung praktekin. Terus gue juga nonton juga YouTube, kayak video-video orang juga, gue belajar juga. Ya, jadi itu combine banget. That's why karena dari curiosity ya terjadilah sebuah karya lah mungkin. Ya gara-gara obses tentang daging, jadi kelihatan semua nongol Itu keluar. bro. Iya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin plan lu ya ke depannya, kayak kira-kira apa nih? Apakah lu bakal cari ekspansi Surabaya gitu misalnya, atau Medan atau kayak gimana? Gue nggak akan ekspansi di Indonesia lagi, mungkin Bali, tapi belum tahu. Tapi kayak gue nggak akan, biar melimitasi limitasi eksklusivitinya lah. Nah, cuma gue dapat offering dari beberapa tamu yang dari luar, mereka ngajak gue buka di negaranya sih. Tapi belum tahu nih di mana nih. Ada yang dari Malaysia, Singapura, Dubai. Dubai itu juga ada beberapa tamu, ada kayak 4 tamu deh ngajakin buka di sana. Terus di mana? Brunei. Cuman gue masih mikir. Kenapa? Itu kan bukannya sebuah opportunity yang, wih menarik juga Singapura. Dibayar pakai dolar nih dagingnya. Itu bro. Nah, satu gue pengen ngeberesin dulu yang ada di sini. Karena menurut gue nih, masih banyak yang harus gue beresin di cabang gue yang di SCBD maupun Bintaro. Tapi apa yang lu bisa beresin? Maksudnya gini, ini kan udah running lebih dari setahun. Betul. Ops-nya udah dateng, udah berputar. Betul. Gitu kan. Apakah itu sesuatu yang, ini udah ada tim. Ya kan, lu jalanin, gue kesana sebentar, sambil gue set up, ya gue balik gitu. Nah itu dia bro yang bikin jadi nggak fokus kan. Malah takutnya pas kita ngelakuin itu jadi yang di sini bisa terbengkalai kan. Jadi pun kalau misalkan gue mau buka, ya sampai gue ada titik equilibrium menurut gue dan menurut bisnis gue, baru gue bisa ada spare more time untuk ekspansi. Karena kan tuh butuh fokus juga kan untuk ekspansi kan. Karena kalau buka di luar, standarnya tuh ya harus sama. Mau nggak mau kan. Jadi ya itu sih. Iya. Takes time lah. Ya, ini tapi itu something yang lu consider tapi lu belum deket ke sana lah ya. Betul, tapi gue tahun ini memang ada discussion, ya gue discuss terus aja nih sampai nggak tahu. Mungkin tahun depan akhir baru buka, gue juga nggak tahu sih. Jadi nggak rush lah. Iya. Gue pengen minta ini deh, mungkin final section kita general advice buat teman-teman yang di F&B lah ya gitu. Kayak kira-kira kalau misalnya orang pengen nge-planning ya, apakah target BEP yang mereka harus di dalam otak mereka untuk mereka ngebuka itu yang sehat berapa tahun? Aduh, gue kalau advice gini gue suka takut gue ngasih advice, takutnya salah. Ini kalau based on gue ya, mungkin bisnis gue high end steakhouse itu might be tergantung momentum satu, sama tergantung ya lu bukanya apa nih F&B-nya. Gue kan steak kan, lu apa misalkan seafood kah, Chinese restoran kah, Japanese restoran kah. Nah itu sebenarnya juga beda-beda tuh hitungannya tuh. Nah kalau misalkan seatnya kayak gue 100 packs di SCBD, itu sehatnya mungkin 2.5 years, itu BP. Mungkin sehatnya might be mungkin
3 tahun paling lama. Jadi lu harus ada ranging sih 2,5 sampai 3 tahun paling lama. Karena ya lu udah tahu nih bisnis lu tuh mau sampai 100 tahun. Ya jadi lu harus ya long term itu sih. Nah cuman kalau misalkan OPEX-nya nggak segede itu, terus CAPEX-nya juga di awal lu nggak terlalu gede, ya mungkin bisa lebih cepat juga sih. Ya mungkin ya minimal banget 1,5 tahun kali ya. Jadi itu sih yang sehat ya, 1,5 tahun mungkin ya. Terus kalau misalnya lu lihat ke belakang ya, in retrospect kan soalnya banyak orang yang bilang misalnya, oh sekolah itu nggak penting, lo udah bisa belajar online segala macam kan. Menurut lo apakah Meet Guy bisa seperti sekarang kalau misalnya lu nggak S2? Iya. Bisa, tetap. Iya kalau gua nggak S2, Meet Guy nggak akan bisa kayak sekarang. Oh nggak Jadi bisa seperti sekarang? Iya, jadi gua harus S2. Tapi lu kan nggak diajarin masak, lu nggak diajarin papa, lu nggak ke culinary school gitu kan. Nah kayak apa kira-kira yang diajarin di S2 di ITB yang mengakibatkan ada korelasi dengan apa yang lu lakukan sekarang? Ya again ya, maksudnya ya kalau gue selama ini ketemu beberapa orang juga sama apa yang gue lihat ya, orang yang mungkin pengalaman kerjanya nggak terlalu banyak sama pengalaman bisnisnya nggak terlalu banyak, ya sama aja lah. Lu kayak misalkan lu bisnis, lu punya perusahaan, lu pasti nge-hire orang yang experience itu udah relate sama bisnis lu, dan mungkin lu butuhnya tuh yang mau berapa tahun nih, tergantung posisi kan. Nah kalau kayak kita juga, misalkan kita nggak ada pengalaman kerja bisnis, terus lu mungkin nggak kuliah juga, menurut gue ya advantage-nya nggak sebanyak orang yang udah punya pengalaman dong. Terus tau gitu buat apa lu pengalaman itu kan. Nah kalau di gue pribadi, kebetulan karena gue udah pernah kerja, gue tahu cara kerja, terus gue udah pernah bisnis juga, gue pernah raise fund sendiri, terus gue kuliah juga dapat basis ilmunya kayak tadi kan, kayak lu tentuin target market, terus bikin javelin board, unique selling propositionnya apa, terus lu bikin bisnis bukan based on your interest. Gue diajarinnya, kalau dulu kan based on interest, gue suka misalkan sepatu, gue bikin sepatu. Kalau sekarang ya lu suka tapi lu harus ada pertanggungjawabannya, lu harus ada data nih, jadi biar lebih ini lagi kan, sustain. Nah karena itu ya gue bisa DIMS, jadi mungkin DIMS juga bisa segede ini, Meet Guy juga bisa sampai sekarang karena itu juga sih, ilmu itu. Karena kalau enggak mungkin gue udah mungkin lebih ngasal kali ya, kayak yaudah gue bisa splurging the money, ngasal lah, terus gue nggak invest lagi mungkin kali ya, gue nggak tahu deh. Yang lu lihat ya kan di luar dari tadi, owner itu nggak turun ke lapangan. Kayak kesalahan orang-orang F&B yang pada umumnya yang paling sering mereka lakukan dan diulang terus itu apa? Aduh, gue juga nggak tahu ya, karena gue terlalu fokus sama bisnis gue sendiri. Jadi kalau bagi gue sih mungkin kesalahannya adalah ketika lu nggak fokus aja sih. Ketika lu nggak fokus, terus lu terlalu mempercayakan itu kepada someone, even ke ya staff lah, beberapa staff yang mungkin jabatan juga udah tinggi. Terus lu terlalu percaya nih di awal, karena misalkan lu gajinya tinggi nih, pro hire. Nah itu kadang juga bisa jadi malapetaka sih. Kayak lu udah gaji selama 6 bulan, gajinya misalkan totalnya 300 juta kan, tapi lu gain nothing nih, nggak equal nih sama yang lu dapat. Nah itu kan udah rugi tuh. Nah jadi itu sih yang gue pelajarin sih, kayak lu tetap harus fokus sih. Lu hands on dulu sampai bener-bener tuh ada equilibrium yang dimana bisa ada kata-kata kayak autopilot. Mungkin ya harus ada yang, ya intinya adalah invest di orang sih. Invest di orang, invest di general. Dan sekarang nih gue lagi invest di general gue nih. Gue sampai di titik 100%, baru mungkin gue bisa agak autopilot. Makanya yang sekarang autopilot nih kayak baru setahun, 2 tahun, 3 tahun tuh, bahkan sebelum 5 tahun ya, itu kayak pengen tahu juga sih gimana caranya gitu loh. Apalagi yang setahun gitu loh, pengen belajar. Sebenarnya gue juga nih. Ya. Mereka beli franchise Alfamart kali. Itu mungkin ya. Terus oke, kita ngomongin yang general tadi. Ini menarik. Soalnya kan pastilah kalau misalnya kita ngomongin kerjaan gitu kan. Kan ada di satu sisi banyak orang yang bilang mencari pekerjaan itu susah. Tapi di sisi seberang ya, gue tau semua pengusaha itu kesulitan mencari orang yang bagus. Jadi kayak kontradiktif gitu. Kesusahan nyari yang ini, kesusahan dapat pekerjaan ini susah nyari. Nah menurut lu ya, kayak kriteria apa yang mengakibatkan lu tuh jadi bisa ada general ini? Lo selection factor apa? Dari sekian banyak karyawan, kenapa lu milih orang ini? Oke, jadi yang pertama, general itu dipilih based on kita tuh targetnya mau apa di divisi ini. Misalkan divisi marketing atau divisi operasional. Target gue operasional itu lu nggak boleh ini ya COGS gue lewat dari
32% per bulannya. Terus setiap bulan KPI-nya misalkan lu nggak boleh delivery dari CK ke itu tuh telat berapa kali. Ya kalau marketing misalkan inilah engagement lah. Nah itu gue dari situ baru gue tanya ke orang yang apply. Kira-kira lu pernah nggak lu pengalaman seperti ini? Terus apa yang lu lakukan supaya bisa achieve kayak gini? Kalau misalkan cocok, baru gue hire. Cuman ya itu juga plus minus. Jadi lu baru tahu bener-bener orang itu oke apa enggak mungkin di 3 bulan pertama tuh pas probation. Maka gue ngelakuin sebenarnya di sistem HR gue tuh probation 3 bulan, baru kita kontrak lagi. Iya. Berarti lu tuh lebih orang yang lu pengen angkat jadi jenderal, itu lu udah aim dari awal. Waktu lu ngerekrut, udah aim, oke nih orang ini kayaknya bisa nih. Atau itu tuh lebih ke arah, ini staff biasa, segala macam, kelihatan berpotensi, lu naikin, itu yang mana? Ya, ada dua. Jadi, kalau yang lebih ke karyawan lama, terus yang operasional saat itu, kan kita kan lebih daily tuh, lebih sering ketemu kan. Karena masalahnya tuh bisa variabelnya dari tamu atau dari produk yang dibuat pada di hari itu kan, atau di bulan itu. Nah, itu sering berjalan waktu, gue invest ini nih, gue kayak ngelatih dia, terus gue kayak manifesting dia supaya dia tuh bisa jadi leadership yang baik, leader yang baik, supaya dia punya ilmu leadership yang bagus lah pada orang-orang. Nah, itu gue bangun tuh ada 2 orang. Nah, ada 3 orang lagi gue pro hire. Nah, pro hire itu juga sekarang gue belajar benar-benar harus direkomendasi sama dari agen. Gue pakai Robert Walters by the way, itu salah satu talent hunter yang paling gede lah di dunia. Tuh gue coba tuh. Ya ini oke sih, dapat mahal ya, harus oke. Bener, makanya harus oke nih kalau nonton nih. Ini kebetulan head of sales gue nih. Tapi ya itulah, menurut gue bisnis itu apalagi F&B, mungkin tips lagi gue jadi kepikiran nih. Tim itu tuh paling penting kan, si general ini kan, tim lah gue. Ya, lo kalau fokusnya cuma produk doang, kayak misalkan oke, produknya harus ini terus, drive produk gue yang terbaik, marketing gue yang terbaik. Itu tuh di titik dimana gue tuh jatuh juga bro, di tahun kedua. Kenapa? 2 akhir. Kan ada produk terbaik, marketing terbaik. Nah, ternyata tahun pertama kedua itu ya it's all about product and marketing. Betul. Ketiga keempat lu kelar bro. Karena it's all about the whole ecosystem, the culture. Jadi HR, finance itu fondasi juga paling penting. Jadi kalau sekarang ngobrol sama gue tentang itu, gue udah gak ngobrolin itu lagi. Gue ngobrolnya HR sama finance. Karena gue pun kemarin hire consultant, gue belajar HR, gue ikut kelas, gue hire konsultan finance, gue belajar. Karena untuk itu bro, in the end, kita lagi ngapain sekarang? Berbisnis kan? Jadi, itu juga sangat penting. Kalau lu miss di situ, karena kan dari awal kan kita fokusnya produk marketing terus kan. Oh gila nih rame ya, sales, ini keren nih, produknya enak banget. Bro, 3 tahun gak bisa bro. Di tahun ketiga tuh udah mulai kayak lu tuh harus punya sistem yang bagus, KPI-nya rapi. Nah situ tuh gue tuh nggak ada di 2 tahun pertama. Nah ini alhamdulillah nih tahun ketiga keempat nih udah mulai bener lah. Udah ada sistemnya tuh udah kelihatan, culture-nya udah kelihatan. Jadi kitanya pun juga enak. Pas gue kemarin lagi sakit nih, ya gue nggak harus telepon, nggak harus ini kan. Jadi perlahan kita benerin lah masing-masing divisi. Cuman ya kitanya tetap harus kerangkul. Ya. Oke, pertanyaan terakhir gue nih bro. Yang gue nanya ke semua orang. Portfolio seorang Dimas. Itu lo apakah saham, kripto, obligasi, lo ke arah mana? Ya lo punya cash ya? Bisnis. Di luar dari bisnis. Oke, mungkin kalau misalnya kita ngomongin 100%, mungkin lo 90% bisnis kali ya. Bisa dibilang kan. Tapi dari 10%. Uangnya ke situ. Apa? Uangnya ke situ. Oh, ke situ kan? Iya, 10% di rekening aja. Oh, rekening aja. Oh, lu nggak mikirin Bitcoin, saham gitu enggak? Gue sempat pas lagi hits banget juga kayak tahun 2021 apa dulu ya sempat naik kayak gue lupa deh. Dan itu gue naruh sih, sempat rugi, terus naik lagi kan kayak tahun lalu akhir, udah gue cash out semua. Terus gue kayak nggak sempat follow up karena tuh itu juga butuh lu harus fokus juga nggak sih bro? Bener. Karena pas gue kemarin rugi kan setahun kan lu kepikiran bro. Anjir gue maksudnya misalkan cepet nih 100. Lah anjir uang gue tinggal 50. Enggak tinggal 12 juta kan. Kayak ini 100 di awalnya. 13%. Iya, satu sisi lu gak tenang, terus lu jadi ke distract, terus kayak gak ada poinnya. Terus istri gue bilang udahlah diemin aja.
Terus 2023 gue ngeliatin selama setahun, 2024 gue iseng buka, Balik. balik bro, baliknya plus 7 juta, gue ingat banget tuh. Gue lagi kemana terus gue udah tarik semua deh. Iya. Serem bro kalau misalnya udah gak fokus. Kalau yang instrumen yang terlalu agresif ya, makanya mungkin harus yang pasti sih. Iya. Kok nggak tahu ya, ini gue sih beda-beda orang ya. Iya. Makanya gue bisnis kan juga nggak pasti, tapi style gue tuh lebih ke invest di bisnis gue sendiri. Kalau misalkan ada lagi kebutuhan beli barang, kadang tuh gue pakai uang gue sendiri beli. Daging kurang, pakai uang gue sendiri gue beliin dulu. Baru balikin ke gue. Jadi gue tempoin. Iya, ngerti. Iya. Ya itu good point sih ya. Makanya dengan segala macam hype saham-saham maupun kripto segala macam, ya cara orang mendapatkan duit tergantung masing-masing gitu. Ada yang making money-nya dari bisnis, ada yang making money-nya itu dari financial instrument. Ya mungkin yang financial instrument adalah ya gara-gara itu pekerjaan dia. Dia fokusnya di situ. Betul. Atau dia uang dinginnya udah terlalu banyak. Mungkin ya gue sih pinginnya juga kayak begitu ya bro. Mungkin di tahun ke-6, ke tahun ke-7 juga ada uang dingin. Bolehlah. Kalau hilang 100 juta gue gak sedih, baru oke kan. Kalau sekarang hilang 10 juta sedih banget bro. Berarti belum saatnya gue. Ntar deh, ini mungkin ada yang mau ngajarin juga di sini. Tapi kalau misalnya dari yang uang aman lu deposito atau lu tahu kayak taruh ke RDPU, reksadana pasar uang atau RDPT gitu. Atau cash aja. Aduh bro, itu semua instrumennya kurang bagus bro. Tau gak yang paling bagus apa? Ke istri bro. Apa tuh maksudnya tuh? Melintas maksudnya atau apa tuh? Gue taruh ke istri gue yang manage. Memang dia tuh yang suka nabung. Jadi memang dia kayaknya ke reksadana sih. Reksadana. Gak maksudnya kenapa kurang bagus buat guanya. Karena gue tuh bandelnya tuh karena gue nggak disiplin. That's why gue instrumen paling bagus gue kasih ke istri gue. Udah pasti nih duitnya nih gak hilang nih. Kalau sama gue bandel ya, kadang kan gue investin lagi gitu kan. Bandel banget bro, nggak jelas. Jadi taruh istri aman, terus dia nabung dan dia juga ada reksadana. Saling melengkapi berarti. Thank you so much bro. Thank you juga bro atas waktunya bro.